Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samira. Pada video yang lalu saya telah membahas tentang fungsi tooltips yang ada pada menu Home. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi tooltips yang ada pada menu Insert dan menu Page Layout. Di sini saya akan membahas tuntas tentang fungsi dari tooltips yang ada pada menu tersebut. Berikut fungsi dari menu tersebut. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi WPS Office. Nah, di sini sudah ada, kemudian karena sudah terbuka. Kemudian kita masuk pada menu Insert. Menu Insert ini berguna untuk menyisipkan atau menambahkan objek ke dalam dokumen yang sedang dikelola. Menu Insert ini sangat penting dan saling berkaitan untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah dan pekerjaan lainnya, dan juga saling berkesinambungan dengan menu Home. Nah, pada menu Insert ini terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan kita. Nah, yang pertama ada cover page. Cover page ini berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya. Nah, contohnya kita pilih resume. Oke, seperti ini muncul. Kemudian yang selanjutnya yaitu tool blank page. Blank page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dalam dokumen. Nah, misalnya kita bisa menyisipkan halaman kosong berbentuk horizontal. Nah, seperti ini. Sudah disisipkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu tool break. Break ini berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong. Misalnya kita pilih next page section break. Break, oke. Next page. Oke, ini seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tool table. Table ini berisi icon table yang mempunyai fungsi untuk menyisipkan tabel. Nah, kita bisa memanfaatkan kotak dialog insert table. Ada insert table, kemudian draw table. Kita bisa menyisipkan table dengan memilih insert table. Misalnya, kita pilih table. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada icon picture. Picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer ataupun media penyimpanan lainnya. Nah, misal kita ambil dari file. Oke, kita ambil ini gambar buton. Oke, kita sisipkan ini. Seperti ini sudah tampil. Masya Allah. Nah, seperti ini untuk picture-nya. Kita bisa mengatur atau mengedit picture-nya dengan icon-icon yang ada di atas ini. Oke, namun saya tidak akan menjelaskan yang ini. Oke, selanjutnya ada yaitu tool shapes. Shape ini berfungsi untuk menyisipkan objek gambar shape seperti gambar bangun datar, bangun ruang, anak panah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada WPS Art. WPS Art ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization atau dalam bentuk organisasi, struktur organisasi, dan sejenisnya. Kita bisa menggunakan fungsi ini untuk membuat struktur organisasi tanpa harus membuat secara manual. Oke, kita pilih yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa tinggal memasukkan apa-apa saja yang akan dituliskan pada kolom-kolom ini. Oke, selanjutnya yaitu ada chart. Nah, chart ini berfungsi untuk menyisipkan diagram yang terkait dengan data yang telah dibuat. Nah, misalnya kita menyisipkan chart ini, kita bisa milih. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung menyisipkan data-datanya dan akan berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu
ada icon screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek gambar dari hasil tangkapan layar komputer. Kita bisa mengatur screenshotnya. Kemudian ada komen. Komen ini berfungsi untuk menyisipkan komentar pada lembar kerja kita. Oke, selanjutnya ada envelopes atau amplop. Envelopes atau amplop ini berfungsi untuk menyisipkan amplop atau memberikan amplop. Di sini kita bisa mengisikan alamat untuk pada amplop. Kemudian kita bisa mengatur untuk amplopnya seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu ada header and footer. Atau header and footer ini yaitu atas bawah. Header footernya. Nah, seperti ini. Ini header footernya. Header itu berfungsi untuk menambahkan atau mengatur bagian atas. Nah, yang di bagian sini. Kemudian footer atau bagian kaki berfungsi untuk menambahkan atau mengatur bagian bawah. Nah, di sini kita bisa mengatur ke sini. Menambahkan objek atau apa saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada page number. Page number ini berfungsi untuk memberikan nomor pada halaman lembar kerja kita. Kita bisa memilih memberikan nomor pada kiri atas, tengah atas, dan sebagainya. Kemudian ada watermark. Watermark ini berfungsi untuk membuat penanda buku. Misalnya kita membuat penanda buku. Nah, misalnya kita download copy. Nah, ini penandanya. Oke, selanjutnya yaitu ada text box. Nah, text box ini berfungsi untuk menyisipkan kotak yang berisi teks. Misalnya horizontal. Oke, kita bisa menyisipkan. Nah, di sini kita bisa menuliskan teksnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada word art. Word art ini berfungsi untuk menyisipkan teks dengan gaya artistik yang menawan. Nah, ini. Misalnya kita pilih ini. Oke, kita pilih tuliskan A, B, C, D. Nah, ini sangat menawan. Oke, selanjutnya yaitu equation. Equation ini berfungsi untuk menyisipkan karakter khusus atau simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan matematika ataupun fisika. Nah, ini kita bisa menyisipkan misalnya ini. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur juga, kita juga bisa menambahkan rumus-rumus lainnya atau simbol-simbol lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada date and time. Date and time ini berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Misalnya, nah ini. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, selanjutnya yaitu objek. Objek ini berfungsi untuk menyisipkan objek dengan ekstensi object linking. Misalnya kita pilih objek. Oke. Ada objeknya, kita pilih di sini insert object. Kita bisa membuat objek sendiri ataupun kita bisa mengambil dari file yang telah tersedia dalam komputer kita. Oke, selanjutnya ada drop chap atau drop chap. Drop chap ini berfungsi untuk menyisipkan huruf dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf. Misalnya seperti ini. Kita bisa memilihkan ini besarnya. Kita bisa mengatur untuk besarannya. Oke. Selanjutnya yaitu ada quick part. Quick part ini berfungsi untuk melakukan pengaturan teks instan dan sebagainya. Kita bisa mengatur ke teksnya secara instan. Nah, selanjutnya yaitu simbol. Simbol ini berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus yang telah disediakan. Misalnya kita akan menyisipkan simbol @ Oke, ini dia simbol @ Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tool tab number. Number ini berfungsi
untuk menyisipkan nomor pada tulisan atau kalimat yang kita pilih. Misalnya kita sisipkan nomor 5. Oke, nah di sini kita bisa menyisipkan angka 5. Oke, yang selanjutnya yaitu ada icon file object. Nah, untuk file object ini kita bisa memilih dari file object yang telah tersimpan pada komputer kita. Kemudian yaitu hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk alamatnya dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cross reference. Nah, cross reference ini berfungsi untuk membuat referensi antar file. Nah, di sini kita bisa membuatkan referensinya. Oke, selanjutnya yaitu bookmark. Bookmark ini berfungsi untuk membuat penanda buku. Nah, bookmarknya untuk penanda buku. Nah, selanjutnya yaitu ada icon text from field, drop down, reset from field, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada menu page layout. Nah, page layout ini sesuai dengan nama dan ikon-ikon yang ada di dalamnya. Secara umum mempunyai fungsi untuk mengatur tema, mengatur halaman, mengatur latar belakang, paragraf, dan beberapa pengaturan tambahan. Nah, berikut fungsi dari tools tab-nya. Yang pertama ada themes. Nah, themes ini berfungsi untuk mengatur tema dan memilih template tema yang telah disediakan, ataupun template tema yang pernah dimodifikasi sendiri yang tersimpan dalam komputer. Nah, ini untuk temanya. Kemudian ada colors. Colors ini berfungsi untuk mengatur dan memilih warna tema pada halaman. Nah, di sini kita bisa memilih tema untuk warna temanya. Dan yang selanjutnya yaitu ada font. Font ini berfungsi untuk mengatur dan memilih jenis huruf yang akan digunakan pada tema dokumen. Di sini ada banyak jenis hurufnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu efek. Efek ini berfungsi untuk mengatur efek pada objek yang ada pada tema. Misalnya efek office, adjacency, angels, apples, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada margin. Nah, margin ini atau tab ini berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman. Misalnya kita pilih untuk marginnya ada 4433. Nah, di sini. Nah, ini untuk topnya 4, leftnya 4 atau kirinya, kemudian bottom atau bawah 3, dan right atau kanan 3. Yang selanjutnya yaitu ada orientation. Orientation ini berfungsi untuk mengatur orientasi halaman. Orientasinya kita bisa memilih portrait ataupun landscape. Portrait atau berdiri, landscape atau roboh atau melebar. Ya, selanjutnya ada size. Size ini berfungsi untuk memilih atau mengatur ukuran kertas. Kita bisa memilih A3, A4, C3, dan sebagainya. Kita pilih A4. Oke, yang selanjutnya yaitu kolom. Kolom ini berfungsi untuk memilih atau mengatur bentuk kolom pada dokumen. Misalnya kita memilih untuk 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan seterusnya. Kemudian ada text direction. Nah, text direction ini berfungsi untuk mengatur posisi teks yang akan kita buat. Nah, misalnya lurus atau miring, kiri, kanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada breaks. Break ini berfungsi untuk menentukan dan mengatur jenis pemisahan halaman, kolom, teks, dan sebagainya. Oke, di sini ada page break, column break, text break, dan sebagainya. Selanjutnya ada line numbers. Line numbers ini berfungsi untuk
mengatur kontinuitas nomor baris teks yang ada di luar margin halaman. Selanjutnya yaitu ada page color. Page color ini berfungsi untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Kita bisa memilihkan warna, ada bermacam-macam warna, kita tinggal memilih sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada page border. Page border ini berfungsi untuk memberikan dan mengatur bingkai atau garis tepi pada teks. Nih, kita bisa memberikan garis putus dan sebagainya. Selanjutnya ada wrap text. Nah, ada wrap text sini. Wrap text ini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan suatu paragraf. Objek dapat diletakkan pada tengah-tengah paragraf, di depan paragraf, di belakang paragraf, dan sebagainya sesuai dengan kehendak kita. Nah, selanjutnya ada a-link. Nah, a-link ini berfungsi untuk mengatur letak objek terpilih dengan mudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa mengatur. Selanjutnya ada group. Selanjutnya yaitu group. Grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa objek terpilih menjadi satu grup atau kelompok. Pada ikon grup ini juga terdapat perintah ungroup. Nah, ini perintah ungroup yang merupakan kebalikan dari perintah group. Dengan kata lain, perintah ungroup digunakan untuk melepaskan hasil grup atau penggabungan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar objek atau membalik objek baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, selanjutnya yaitu selection pen. Selection pen ini yaitu untuk menyeleksi dokumen kita. Selanjutnya yaitu setting. Nah, di sini setting kita bisa mengatur atau halaman dokumen kita, baik itu paragrafnya atau page-nya atau halamannya. Nah, itulah fungsi tooltips yang ada pada menu insert dan menu page layout yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat.